Rusia plong seusai tembak komando termuda Ukraina yang jadi targetnya. Zelensky nangis kehilangan. Begini jadinya. Rusia merasa puas saat pasukannya berhasil menembak seorang tentara Ukraina yang menjadi target lama Moskwa sejak lama. Tentara Ukraina yang merupakan komando batalion termuda militer Ukraina tewas dalam pertempuran di Bakhmut. Mengetahui hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku sedih dan sangat kehilangan orang yang disebutnya sebagai pahlawan. Zelensky menangis atas gugurnya salah satu pasukan terbaiknya itu. Diketahui komando batalion termuda itu bernama Dmytro Kotsubailo yang berusia 27 tahun. Rupanya Kotsubailo telah lama menjadi target Rusia. Ia dikatakan oleh Rusia memiliki hubungan neo-Nazi dan fasis, sehingga Rusia menembak tewas Kotsubailo saat peperangan di Bakhmut kemarin. Mendengar kabar tersebut, Presiden Ukraina langsung mengomentarinya dan menangis kehilangan. Zelensky pun menyanjung kepribadian Kotsubailo yang dianggap luar biasa. Ia merupakan tentara Ukraina yang dikenal banyak orang. Hal itu tidak terlepas dari perannya dalam perang selama 7 tahun melawan separatis yang didukung Blok Timur. Reputasinya untuk pertempuran garis depan semakin meningkat selama konflik saat ini. Kabar kematian Kotsubailo muncul setelah tentara Ukraina lainnya, Timofey Sadura, dibunuh di Bakhmut. Video detik-detik kematian beredar di media sosial hingga membuat Presiden Ukraina menangis. Ia dikabarkan ditembak oleh pasukan Rusia setelah ia mengatakan kemuliaan bagi Ukraina. Dan itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Zelensky karena kehilangan salah satu pasukan atau tentara terbaiknya. Neraka front timur, perjalanan militer Rusia rebut kota vital pasukan Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina masih terus terjadi. Fakta sejumlah baru pun muncul, di antaranya di wilayah pertempuran utama di wilayah Artyomovsk, Ukraina Timur, menyebut Senahau kota neraka saat ini. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu meyakini perebutan kota Bakhmut di Ukraina Timur sangat penting untuk membobol pertahanan Ukraina. Moskow menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif lebih jauh. Pembebasan Artyomovsk berlanjut, kata Shoigu dalam sambutannya di televisi. Merujuk nama lama Bakhmut saat era Uni Soviet, tentara Rusia telah melakukan kampanye intensif selama berbulan-bulan untuk menguasai kota kecil itu. Kemenangan Moskow akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama mereka sejak musim panas lalu. Pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bakhmut di Ukraina Timur. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya, Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina akan terus mempertahankan kota itu. Shoigu mengatakan Barat meningkatkan pengiriman senjatanya ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah kebiasaan peristiwa di medan perang. Baik Kiev dan Moskow mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pasukan musuh dalam pertempuran yang memperebutkan Bakhmut. Misalnya, komando militer Ukraina pada hari Selasa melaporkan sekitar 1.600 orang Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Angka korban musuh seperti itu tidak dapat dikonfirmasi dan kedua belah pihak tidak merilis angka korban sendiri secara berkala. Sementara itu, PBB mengkonfirmasi 8.173 kematian warga sipil dan 13.620 korban luka di Ukraina sejak serangan Rusia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian.
Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui, Bakhmut menjadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Oleh karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner perkuat di sana. Pengamat menilai merebut kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Moskow, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas di sekitarnya. Donbas sendiri merupakan wilayah pusat industri batu bara di zaman Uni Soviet yang di dalamnya terletak wilayah administrasi Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar penduduknya beretnis Rusia. Seorang komandan Ukraina di Bakhmut, Volodymyr Nazarenko, mengatakan tidak ada perintah untuk mundur pasukan dalam polisi bertahan meski dalam kondisi yang suram. Situasi di Bakhmut dan sekitarnya benar-benar bagaikan neraka total seperti di seluruh front timur, ucap Nazarenko dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, bos Wagner yang mengirim puluhan ribu pencarian yang direkrut dari penjara Rusia ke dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, mengeluarkan rentetan stasiun terbaru yang memperdalam keretanya dengan petinggi Rusia. Prigozhin mengatakan dia telah menulis surat kepada komandan kampanye Ukraina terkait kebutuhan mendesak untuk pengaturan amunisi. Sayangnya hal itu tidak digubris Moskow. Pada Senin pagi waktu setempat, Prigozhin mengatakan di markas operasional bahwa Rusia telah membatalkan izinnya menolak aksesnya. Pejabat pemenangan melakukan pengkhianatan karena gagal membeli amunisi yang cukup untuk pasukannya, sesuatu yang dibantah oleh penuntutan, ujar Prigozhin dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Pada pekan lalu, analisis di Institute for the Study of War mengatakan pasukan Ukraina telah melakukan penarikan taktis terbatas di Bakhmut. Organisasi ini juga mengungkap bahwa masih terlalu dini untuk menilai niat Ukraina mengenai penarikan penuh dari kota tersebut.